Di puncak kejayaannya, kartel Sinaloa itu bukan cuman kerajaan satu orang, bukan cuman soal satu wajah yang paling sering muncul di berita. Kartel itu ditopang sama 4 pilar, 4 orang yang masing-masing pegang bagian berbeda dari mesin raksasa ini. Dan kalau satu aja goyah, semuanya itu emang bisa ikut miring, bre. Kebanyakan orang cuman inget satu nama besar, yaitu Joaquin El Chapo Guzman. Tapi yang jarang disorot justru pilar yang nahan beban paling berat. Namanya Ignacio Nacho Coronel Villarreal. Nacho Coronel bukan tipe bos yang cari kamera. Kekuasaannya bukan datang dari reputasi yang dibangun lewat pelarian dramatis atau wawancara yang penuh mitos. Kekuasaannya datang dari fungsi, dari hal-hal yang harus berjalan setiap hari tanpa boleh macet. Produksi harus stabil, tekanan internal harus dikontrol, wilayah tertentu harus tetap tenang meski di luar lagi panas. Dan tanggung jawab kayak gitu jarang jatuh ke orang paling berisik di ruangan. Itu jatuh ke orang paling bisa diandalkan atau yang paling kompeten. Di dalam Sinaloa, Coronel lebih dikenal sebagai operator daripada figur publik. Kalau produksinya perlu dinaikin, dia yang atur. Kalau uang harus tetap ngalir tanpa gangguan, dia yang susun strukturnya. Kalau Jalisco mulai goyah, dia yang jaga keseimbangannya. Dia bukan wajah, dia bukan simbol, dia mekanisme itu sendiri. Dia nggak pernah ngebangun mitos tentang dirinya sendiri. Kagak ada narasi-narasi keren, kagak ada citra flamboyan, dan justru karena itu dia dipercaya pegang bagian paling sensitif dari sistem ini. Masa awal hidup dari Coronel itu hampir kagak terdokumentasi dengan jelas, bre. Nggak ada kisah dramatis tentang kebangkitan dari kemiskinan ekstrim, nggak ada legenda jalanan yang dibesar-besarkan. Dia muncul dari wilayah barat laut Meksiko. Tempat produksi dan koordinasi jauh lebih penting daripada sorotan. Sebelum namanya muncul di berkas penyelidikan, dia udah belajar satu hal krusial. Organisasi itu nggak bertahan karena ancaman. Organisasi bertahan karena sistemnya tetap jalan bahkan ketika tekanan datang dari segala arah. Itu yang ngebentuk cara berpikirnya. Coronel nggak pernah obsesi nguasain wilayah secara simbolik. Dia nggak butuh bendera, nggak butuh lambang, nggak butuh konflik yang cuman bikin headline tapi kagak nambah keuntungan. Yang dia kejar cuman satu, kegunaan. Dia ngerti rantai pasok, ngerti gimana orang bekerja di bawah tekanan, ngerti kalau gesekan internal sekecil apapun bisa pelan-pelan ngeruntuhin organisasi paling kuat sekalipun. Skill kayak gitu jarang bikin orang jadi legenda, tapi bikin organisasi jadi tahan lama. Dia bukan penguasa teritorial, dia pengelola kontinuitas. Posisinya di dalam Sinaloa makin kuat bukan cuman karena kompetensinya, tapi juga karena kedekatan. Coronel itu adalah paman dari Emma Coronel Aisburo yang kemudian menikah dengan El Chapo. Hubungan itu kagak otomatis bikin dia lebih tinggi dari yang lain, tapi bikin dia deket sama pusat kekuasaannya. Di lingkungan yang penuh kecurigaan dan tes loyalitas tanpa henti, hubungan keluarga itu nurunin temboknya, bre. Kepercayaan datang lebih cepat, akses jadi lebih mudah. Tapi kedekatan juga berarti satu hal, dia bukan main di pinggir, dia tertanam di intinya. Ketika Sinaloa ini makin ekspansif, perhatian publik fokus ke rute internasional dan perbatasan. Tapi pengaruh Coronel tumbuh di tempat yang jauh lebih sunyi. Dia jadi sosok yang erat dengan produksi metamfetamin. Dan ini penting banget, bre. Berbeda dari kokain yang tergantung pemasok luar negeri atau ganja yang musiman, meth itu bisa diproduksi terus-menerus. Siklusnya cepet, skalanya bisa diperbesar, kagak tergantung sama yang namanya musim panen, nggak tergantung juga sama negara lain. Di bawah pengawasannya, produksi jadi bisa diprediksi, bahan baku distandarisasi, outputnya stabil, bahkan ketika tekanan di jalur lain itu meningkat. Headline mungkin sibuk ngomongin penangkapan dan pelarian, tapi yang bikin mesinnya itu tetap hidup adalah stabilitas kayak gini. Waktu jalurnya itu mulai diperketat dan aliansi mulai goyah, banyak organisasi langsung panik. Rantai pasoknya kacau, uangnya seret, orang-orang mulai saling curiga. Tapi di dalam kartel Sinaloa ada sesuatu yang berbeda. Mereka punya mesin internal yang tetap nyala, bahkan ketika tekanan datang dari luar. Dan mesin itu, bre, dijaga sama Ignacio Nacho Coronel Villarreal. Makanya belakangan para penyelidik kagak nyebut dia sekadar kurir atau broker. Mereka nyebut dia produsen, bukan cuman orang yang mindahin barang dari titik A ke
titik B, tapi orang yang bikin sistem itu terus hidup. Dia kagak sekedar ngedarin produk, dia ngejaga denyut nadinya. Pendapatan di bawah pengawasannya jarang digambarkan sebagai ledakan besar yang dramatis. Nggak ada cerita tiba-tiba jadi miliarder dalam semalam. Yang ada justru aliran yang stabil, konsisten, uang yang masuk diputar lagi ke produksi, logistik, koordinasi. Bayarannya juga tetap jalan, operasinya tetap didanain. Tekanan yang mungkin bikin struktur lain retak itu diserap pelan-pelan. Koronel kagak ngebangun loyalitas lewat rasa takut, bre. Dia dapat loyalitas karena satu hal sederhana. Kalau dia pegang, semuanya jalan. Nggak ribet, nggak berisik, nggak banyak drama. Banyak orang mikir kalau Sinaloa itu satu hierarki tunggal. Padahal kenyataannya lebih rumit. Itu aliansi. 4 figur utama, 4 pilar berbeda. Satu narik perhatian internasional, satu ngejaga keseimbangan jangka panjang, dan satu urus relasi eksternal. Dan Koronel itu dia pegang fungsi internal. Dia ngawasin sistem produksi, ngejaga kontinuitas pendapatan, dan ngurangin gesekan dari dalam. Karena kerjanya ini bikin bagian lain bisa berfungsi. Dia dapat kebebasan operasional yang jarang dikasih ke orang lain. Perannya paling kelihatan di Jalisco, khususnya di sekitar Guadalajara. Waktu wilayah lain itu penuh gangguan, Jalisco relatif tenang bertahun-tahun. Bukan berarti kagak ada aktivitas ya, justru sebaliknya. Aktivitasnya ada, tapi terkendali dan kagak kedeteksi. Buat Koronel, stabilitas itu udah jadi aset. Semakin sedikit gangguan, semakin sedikit kesalahan. Semakin sedikit kesalahan, semakin kecil sorotan. Selama dia ada, wilayah itu jadi semacam zona penyangga sementara, tekanan yang numpuk di tempat lain. Nilai dari peran itu baru benar-benar terasa waktu diuji. Masuk 2008 contohnya, ada retakan internal yang mulai muncul. Aliansi lama itu runtuh, banyak yang milih posisi baru buat nyelamatin diri. Tapi Koronel bikin pilihan yang jelas. Dia tetap di sisinya El Chapo dan El Mayo. Keputusan itu nunjukin loyalitasnya, tapi sekaligus ngilangin lapisan pelindung yang selama ini bikin dia tuh relatif kagak kelihatan. Sistem yang dulu dia kelola sebagai infrastruktur diam-diam, sekarang dikenali sebagai bagian krusial. Orang mulai sadar, oh ini tuh ternyata pusatnya. Beberapa pihak nyoba bagi-bagi tanggung jawabnya, nyoba dipecah, nyoba diganti. Gak berhasil, produksinya juga masih jalan, tapi koordinasinya mulai seret. Uangnya tetap ngalir, tapi gak lagi seimbang. Wilayah yang dulu stabil itu mulai nunjukin tanda-tanda tekanan. Dan disitulah baru kelihatan satu hal yang sebelumnya gak banyak orang pahamin. Koronel bukan cuman ngerjain tugas, dia nyingkronin potongan yang orang lain bahkan kagak sadar saling terhubung. Dan ketika sinkronisasi itu hilang, mesin yang dulu berdetak rapih mulai kehilangan ritmenya. Pertengahan 2010 contohnya, peran Ignacio Nacho Coronel Villarreal itu udah gak lagi sepenuhnya tersembunyi. Otoritas udah berbulan-bulan ngepetain pola yang terhubung ke operasinya. Bukan karena dia berisik, justru karena dia konsisten. Dan lu tahu satu hal tentang konsistensi, bre. Konsistensi itu bikin struktur. Struktur ninggalin jejak. Semakin rapi sistemnya, semakin mudah pola itu kebaca. Kalau elu sabar ngamatin, lokasi yang berulang, ritme produksi yang terlalu stabil, jalur distribusi yang jarang meleset, yang dulu jadi kekuatannya pelan-pelan berubah jadi titik lemah. Waktu intervensi itu datang, gak ada drama sinematik, gak ada parade kamera, gak ada simbolisme juga. Itu operasi yang ditargetin dengan presisi. Koronel kagak lagi dilihat sebagai operator latar belakang, dia diidentifikasi sebagai figur struktural, pilar yang kalau dicabut sistemnya bakal goyang. Dan ketika dia dihapus dari persamaan ini semua, efeknya emang langsung kerasa. Kartel Sinaloa kagak runtuh, mesin itu terlalu besar emang buat mati dalam sehari. Tapi koordinasi yang selama ini dia jaga itu hilang. Jalisco kehilangan fungsi penyangganya, keseimbangan internal juga melemah. Sistemnya masih bergerak, tapi ritmenya udah berubah, kayak mesin yang kehilangan metronomnya. Ironisnya, konsistensi yang dulu ngelindungin dia sekarang jadi bukti yang melawan dia. Polanya makin jelas, repetisinya makin kelihatan, titik-titik yang dulu tersembunyi mulai bisa dihubungin. Dan ketika dia benar-benar hilang dari struktur, perubahan itu hampir instan. Wilayah yang dulu relatif terkendali berubah jadi area yang diperebutkan. Yang tadinya buffer zone itu jadi medan gesekan. Masalah terbesarnya, dia kagak
ninggalin penerus sejati. Otoritasnya nggak pernah berdiri di atas jabatan formal atau simbol kekuasaan. Nggak ada mahkota, nggak ada gelar besar. Yang dia punya adalah pengetahuan akumulatif, proses yang dia bangun pelan-pelan, dan kepercayaan yang diraih bertahun-tahun. Hal-hal kayak gitu nggak bisa langsung dipindahin ke orang lain kayak mindahin kursi jabatan. Tugas-tugas yang dulu dia satukan itu mulai dibagi-bagi. Ada yang improvisasi, ada yang ditinggalin, ada yang cuma dijalanin setengah hati. Sinaloa tetap hidup, tapi efisiensinya turun, fragmentasinya naik, stabilitas jadi makin mahal harganya. Itu konsekuensi dari jalur yang dia pilih. Dia ngebangun sesuatu yang terlalu efektif untuk terus tersembunyi, dan waktu dia dicabut, ketiadaannya justru menjelaskan betapa pentingnya dia selama ini. Lebih jelas daripada gelar apapun yang pernah diselamatkan. Nacho Coronel kagak pernah jadi wajahnya Sinaloa. Kekuatannya itu bukan dari sorotan, tapi dari fungsi. Bertahun-tahun dia ngejaga keseimbangan, sementara nama lain itu sibuk ngambil spotlightnya. Dan waktu dia nggak ada lagi, keseimbangan itu ikut hilang. Karena organisasi jarang berubah waktu nama paling keras itu jatuh. Organisasi itu berubah waktu orang yang bikin semuanya ini jalan diangkat dari dalamnya. Jadi sekarang pertanyaannya bre, apakah Nacho Coronel cuman roda gigi yang bisa diganti? Atau dia tipe operator yang sistem cuman bisa kehilangan satu kali dan nggak pernah bener-bener bisa pulih lagi? Oke bre, segitu aja buat video gua kali ini. Kalau lu suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.